Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Jilian dari kelas B4 Farmasi, NIM F2018-01169. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hubungan kelarutan dan aktivitas biologis obat. Langsung saja, yang pertama itu saya akan membahas mengenai sifat kimia fisika dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat, oleh karena itu dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat ke reseptor. Kemudian beberapa sifat kimia fisika penting yang berhubungan dengan aktivitas biologis, antara lain adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Selanjutnya, aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi, yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa homolog yang pertama itu alkohol, alkil, sorsinol, alkilfenol, dan alkiresol atau antibakteri. Kedua yaitu ester, asam para-aminobenzoat atau anestesi setempat, dan ketiga yaitu alkil 4,4 stilbenidol atau hormon estrogen. Selanjutnya yaitu contoh senyawa seri homolog. Yang pertama itu seri homolog N-alkohol, kedua yaitu seri homolog 4N-alkil resersosinol, ketiga yaitu seri homolog ester asam parahidroksibenzoat, keempat itu seri alkil 4,4 stilbenidiol. Selanjutnya kita masuk di prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik. Yang pertama itu spesifik, terbagi menjadi kereaktifan kimia, kedua stereokimia, ketiga ikatan kimia, keempat interaksi obat reseptor, kelima distribusi gugus fungsi, keenam efek induksi dan resonansi, ketujuh distribusi elektronik. Kemudian kita masuk di tidak spesifik, struktur kimia, sifat fisika, kimia, aktivitas biologis. Yang pertama yaitu aktivitas termodinamik, kedua kelarutan, ketiga koefisien partisi lemak air, keempat derajat ionisasi, kelima pembentukan redoks, keenam potensial redoks, dan ketujuh tegangan permukaan. Selanjutnya itu ionisasi, aktif dan tidak terionisasi. Yang pertama itu kerja di dalam membran sel dan luar membran sel. Kedua yaitu Hanson-Hasselbalch. Ketiga yaitu pKa sama dengan pH sama dengan tambah log atau Cu/Ci. Keempat yaitu pKb sama dengan pH kurang log Cu/Ci. Contohnya itu fenobarbital. Dan kelima itu aktif dan terionisasi, bekerja di luar sel, dan sulfonamida. Selanjutnya pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Sebagai contoh adalah pembentukan kelat antara lain etilen diamin tetraasetat atau EDTA dengan ion Ca. Selanjutnya kita masuk di contoh kelat dalam sistem biologis. Contohnya yang pertama, kelat yang mengandung logam Fe seperti enzim porfirin, seperti katalase, peroksidase, dan sitokrom. Kemudian enzim non-porfirin seperti akonitase, aldolase, dan ferritin. Kemudian molekul transfer oksigen seperti hemoglobin dan mioglobin.
Kedua yaitu kelat yang mengandung logam Cu, contohnya enzim oksidase seperti enzim askorbat, oksidase tiroksinase, polifenol oksidase, lakase dan sitokrom oksidase, fosfase dan karboksilase. Keempat yaitu kelat yang mengandung logam Nn, contoh oksaloasetat, dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Kelima yaitu kelat yang mengandung logam Sn, contoh insulin, karbonik, anhidrase, dan laktat dehidrogenase. Keenam yaitu kelat yang mengandung CO, contohnya vitamin B12 dan enzim karboksil peptidase. Selanjutnya, potensial redoks. Potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nemas sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Yang pertama itu surfaktan, merupakan senyawa karena orientase dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Yang pertama yaitu jenis surfaktan, yaitu anionik, contohnya sabun. Kedua kationik, contohnya amonium kuartener. Dan ketiga itu non-ionik, contohnya polisorbet 80. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.